Baiklah. Pertemuan terakhir 10 menit pertama baru 11 orang yang on cam. Oke, saya sudah screenshot. Saya anggap itu saja yang hadir ya. Saya anggap 11 orang aja yang hadir ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan ke-15, pertemuan terakhir di semester ini, mata kuliah ini ya. Oke, saya sudah sampaikan minggu yang lalu, kita akan membahas tentang karakteristik butir soal. Tapi hanya karena ini pertemuan terakhir hanya bisa yang manual. Padahal seharusnya kita bahas juga yang menggunakan beberapa program gitu ya. Beberapa program komputer harusnya ya. Tapi oke lah, berarti nanti UASnya juga dengan cara manual ya, karena yang program komputernya belum saya sampaikan gitu ya. Padahal ada beberapa program komputer paling tidak ada Aidman, ada Anates yang buatan orang Indonesia, kemudian ada program R, ada Winstep, ada QS, paling enggak di antara program itu Anda harusnya bisa gitu ya menggunakannya. Biasanya kalau luring kita lakukan di lab pendidikan ekonomi. Oke lah ya. Mudah-mudahan Anda, Inka dan kawan-kawan, Destra, Nida, Febri, Aisinta, Jamal, Irgi, Farik, Irfan, Harisma, ya mudah-mudahan sudah baca-baca ya tentang karakteristik butir soal ini. Ada 4 ya, minggu yang lalu mungkin Inka masih ingat apa aja. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada kualitas butir soal, ada karakteristik butir soal. Kualitas kita udah belajar, dilihat dari validitas dan reliabilitas, sementara untuk karakteristik butir soal kita bisa lihat 4 hal. Ya, ada tingkat kesukaran, ada daya pembeda, ada distraktor ya atau pola jawaban soal, dan ada omit. Bukan amit ya, bukan amit-amit, omit. Udah kelihatan, Kak? Sudah, Ibu, sudah. Oke, menurut Jainul ya dan Nasution ini dalam bukunya, karakteristik butir soal itu kuantitatif ya. Makanya kan nanti dari hitungan-hitungan ya. Ya, jadi parameter kuantitatif dari butir soal. Ya, jadi sifatnya kuantitatif. Nanti ada rumusnya masing-masing ya. Umumnya kalau dalam tes hasil belajar ya di sekolah gitu ya, yang dilihatnya itu tingkat kesukaran, daya beda, dan berfungsi tidaknya pilihan atau pola jawaban soal atau distraktor, sama aja. Tambah lagi satu pendapat dari yang lain itu ada omit. Nah, kita lihat ya, apa kegunaannya. Yang pertama, membantu Inka mengidentifikasi mana saja butir soal yang jelek. Ya.
Yang kedua, membantu Destra memperoleh informasi, tidak hanya butir-butir soal yang jelek ya, yang dapat, yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk menyempurnakan soal-soal. Jadi nanti pada akhirnya kalau soal-soalnya udah bagus, Destra punya bank soal. Jadi tidak mesti tiap ujian itu, kalau soalnya sudah teruji ya Destra, kamu nggak mesti tiap mau ujian kamu bikin soal. Walaupun berbeda-beda angkatan nanti ya yang yang diujikan begitu, kalau kamu udah punya butir soal itu enak gitu ya. Nggak usah tiap ujian bikin soal, karena sudah teruji ya soal-soal yang kamu buatnya itu. Validitasnya bagus, reliabilitasnya bagus, kemudian karakteristik butir soalnya juga bagus. Ya. Oke, bila mana sebuah soal dikatakan baik, kita harus lihat dari 4 hal ini, minimal dari 3 hal, yang nomor 1 sampai 3 ya. Tingkat kesukaran, daya pembeda, pola jawaban soal, nanti ini menunjukkan distraktor ya. Kemudian omit. Kita lihat sini, apa sih tingkat kesukaran ya? Tingkat kesukaran itu bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Ya, dalam bentuk indeks biasanya dilambangkan dengan P. Sekali lagi, tingkat kesukaran itu bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal dalam bentuk indeks, lambangnya P. Ya. Rumusnya BA ditambah BB kemudian dibagi N. Ya, BA itu adalah kelas atas yang menjawab benar. BB itu adalah kelas bawah yang menjawab benar. N itu adalah jumlah peserta tes. Sekali lagi rumusnya itu BA plus BB dibagi N. BA itu kelas atas, A-nya ini atas ya, yang menjawab benar. BB itu, B yang keduanya itu kelas bawah yang menjawab benar. Dibagi seluruh jumlah peserta tes. Rumusnya mudah-mudah saja ya, pasti Inka lebih mudah daripada statistik, daripada matematik ekonomi ya kan. Nah, kriterianya ini ada beberapa yang bisa digunakan. Kalau menurut Robert L. Thorndike, ini ahli measurement ya, dengan Hagen, soal dikatakan sukar jika indeksnya 0 sampai 0,3. Kalau 0,31 sampai 0,7 indeks tingkat kesukarannya sedang. Kalau lebih dari 0,70 itu soalnya mudah. Kemudian ada lagi dari Witherington. Ya, kurang dari 0,25 terlalu sukar. 0,25 sampai 0,75 itu sedang. Lebih dari 0,75 itu terlalu mudah soalnya. Ya, ini izin bertanya, Bu. Iya. Kalau maksud tadi kelas atasnya itu tuh gimana ya, Bu? Yang kelas atas menjawab benar, kelas bawah menjawab benar. Ya, nanti ya, Jamal ya. Iya, Bu. Saya jelaskan ininya dulu ya. Nanti akan lebih jelas kalau sudah ke contoh ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Paham nggak yang tingkat kesukaran? Soalnya besok mah tidak ada yang teori-teorinya gini, apa yang maksud dengan tingkat kesukaran. Besok lebih banyak ke praktek ujiannya.
Rumusnya udah paham? Jadi nggak akan ada nggak usah menghafalkan pengertian tingkat kesukaran, pengertian validitas, reliabilitas, nggak usah. Besok itu langsung ke praktek ujiannya. Udah paham di sini rumusnya apa? Ya, kriterianya apa? Biasanya yang digunakan yang Thorndike ini ya. Ada yang ingin ditanyakan selain pertanyaan Jamal tadi? Oke, kita lanjut ke daya pembeda. Siapa yang dibedakan? Yaitu ini tadi, siswa yang berkemampuan tinggi atau kelas atas dengan siswa yang berkemampuan rendah atau kelas bawah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pembeda itu, daya pembeda itu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Jadi harusnya sebuah soal itu kalau soalnya itu baik, ya sekali lagi, suatu soal kalau soalnya itu baik, maka bisa membedakan antara kelas atas dan kelas bawah. Jadi seharusnya kalau soal yang mudah tentu saja bisa dijawab oleh kelas atas maupun kelas bawah. Ya. Kalau soalnya itu sedang, tentu saja bisa dijawab oleh siswa kelas atas dan mungkin sebagian dari siswa kelas bawah. Ya. Seterusnya, jika soal itu kualitasnya sangat baik, maka maka hanya akan bisa dijawab oleh siswa kelas atas. Ya, kalau soalnya itu sukar, ya, seharusnya yang bisa menjawab itu hanya siswa yang termasuk kepada kelas atas. Oke, saya ulangi. Jadi seharusnya suatu soal itu mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan berkemampuan rendah. Berkemampuan tinggi kita masukkan kepada namanya kelas atas, kemampuan rendah kita namakan kelas bawah. Ya. Seharusnya soal yang sukar itu hanya bisa dijawab oleh siswa kelas atas. Ya. Sedangkan soal yang mudah bisa dijawab oleh kelas atas dengan kelas bawah. Rumusnya ketutup. Sebentar ya. Nah. Rumusnya juga gampang ya, Irgi. Kelas atas yang menjawab benar dikurangi kelas bawah yang menjawab benar dibagi setengah N. Jadi kalau tadi dibagi N, ini dibagi setengah N. Indeksnya dilambangkan dengan D. Kalau tadi P untuk tingkat kesukaran, untuk daya pembeda itu D. Kita lihat di sini kriterianya. Kalau kurang dari 0,20 klasifikasinya itu FUR. Jadi item tersebut memiliki daya pembeda lemah sekali. Artinya apa kira-kira Inka? Artinya soalnya itu kurang bisa membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Ya, betul. Demikian. Ya, betul sekali. Ya. Jadi soal tersebut tidak bisa membedakan kemampuan antara siswa kelas atas dengan kelas bawah. Ya. Kemudian 0,20 sampai 0,40 satisfactory, yaitu memiliki daya pembeda yang cukup.
Tapi ini masih kurang bagus ya, masih kurang bagus. Walaupun kategorinya cukup. Kemudian yang bagus itu yang good dengan apalagi excellent ya. Yang baik dan yang baik sekali. Sementara yang jelek itu adalah yang negatif. Yang negatif kira-kira apa tuh, Destra? Jadi angkanya itu negatif. Gimana, Bu? Yang negatif kira-kira gimana? Artinya. Kalau tadi kan kata Inka, kalau yang lemah tidak bisa sangat lemah membedakan antara kelas atas dengan kelas bawah. Kalau yang negatif Tidak memiliki kemampuan. jadi gimana? Udah bener tuh. Kalau dibilang tidak memiliki kemampuan, jadi apa? Tidak Apa yang memiliki terjadi? apa ya? Aduh. Farik mungkin? Mungkin itu Bu tidak bisa membedakan antara siswa yang jawaban atau pilihan ganda itu tidak bisa membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah gitu Bu. Jadi entahlah terlalu mudah gitu soalnya atau bagaimana gitu. Yolan? Kalau menurut saya, jadi soalnya itu bisa dijawab oleh siswa berkemampuan rendah dan siswa berkemampuan tinggi. Tapi soalnya itu tidak mampu menjadi pembeda antara siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Oke. Jadi yang negatif ini bisa jadi soal yang sukar justru dijawab oleh siswa berkemampuan rendah, sedangkan siswa berkemampuan tinggi tidak bisa jawab. Ya, jadi keadaannya itu bisa sebaliknya. Jadi soal yang sukar justru bisa dijawabnya oleh siswa kelas bawah, sementara siswa kelas atas tidak bisa jawab. Sampai sini paham? Rumusnya juga mudah ya. Aisinta, rumusnya bisa Anda pahami? Ya. Jadi siswa kelas atas yang menjawab benar dikurangi siswa kelas bawah yang menjawab benar dibagi setengah dari jumlah peserta tes. Oke, ini juga ada beberapa kriteria ya. Kita lihat yang pertama. Ini kriteria lain ya. 0,40 sampai 1 soalnya berarti baik. 0,30 sampai 0,39 soalnya diterima tetapi harus ada perbaikan. 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki. Kalau yang ini berarti perbaikannya minor ya. Kalau yang 0,20 sampai 0,29 soal masih diperbaiki tapi perbaikannya mayor. Sedangkan kalau indeksnya 0 sampai 0,19 itu soalnya di drop. Ya, soalnya tidak bisa digunakan. Itu kalau pakai 4 kriteria ya. Bisa juga pakai yang ini. Kurang dari 0,10 soal di drop ya, ditolak, tidak bisa digunakan. 0,10 sampai 0,9 soal diperbaiki, lebih dari 0,3 soal diterima. Tapi pakainya yang ini aja nih yang atas ya.
Ini yang kurang kelihatan itu 0,40 sampai 1 soal baik. Kita lanjutkan ke pola jawaban soal. Kalau kita buat soal itu kan sesuai dengan terutama soal objektif ya. Itu kan harus ada satu jawaban yang benar kan. Pengertian dari soal pilihan ganda itu kan juga demikian ya. Harus ada satu jawaban yang benar. Betul begitu? Betul, Bu. Nah, tapi kita paling suka ya kalau ada soal yang dianulir ya waktu sekolah ya. Berarti Bu, kan betul. dapat nilai lebih kan. Kalau ada soal yang dianulir. Kalau ada beberapa soal yang dianulir, wah asik, dapat tambahan, ya pasti dibetulkan kan oleh gurunya. Oke, tapi soal yang baik tentu aja tidak demikian, harus ada satu jawaban yang benar di antara berbagai option. Jadi kan kalau soal objektif test tuh yang atas dinamakan stem, yang bawah dinamakan option. Ya, yang pilihan itu dinamakan option. Nah, di antara option satu itu jawaban yang benar, sementara jawaban yang lain itu disebut sebagai pengecoh atau distraktor. Jadi kalau pilihannya A sampai E, misalkan jawaban yang benarnya itu A, maka B, C, D, E itu namanya pengecoh atau distraktor. Nah, yang B, C, D, E ini harus dipilih, dikatakan pengecoh itu berfungsi dengan baik kalau masing-masing pengecoh itu paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. Jadi yang tadi kan jawaban benarnya kan option A. Ya. Nah, option B, C, D, E itu harus dipilih oleh paling sedikit 5% peserta tes. Jadi kalau peserta tesnya ada 40, berarti masing-masing option paling sedikit dipilih berapa? 2 orang, Bu. Berapa? 2 orang. 2 orang, ya. 2 orang, jadi kalau ada 4 option minimal kan 8 orang ya. Nah, seperti itu. Jadi paling sedikit dipilih. Tapi kalau ada satu soal semua siswa udah tertujunya ke jawaban A, nah berarti soal itu dari segi pola jawaban soal kurang bagus, ya. Nah, yang biasanya seperti itu tuh kayak soal menanyakan tahun, ya. Pastikan langsung tertuju ya ke 1 tahun, misalkan tahun kemerdekaan Indonesia gitu kan. Nah, biasanya itu langsung tertuju ke satu jawaban ya, sehingga distraktor lainnya tidak berfungsi. Apalagi kalau Anda asal A 1945, B 2005 ya nggak akan dipilih pasti 2005 ya. Nggak akan dipilih sehingga distraktornya itu tidak berfungsi. Tapi kalau Anda bikin soal berapa misalkan ada soal gitu ya, misalkan soal penerapan kategorinya, kemudian ada ada persamaan, kemudian Anda tanyakan jumlah permintaan, nah mungkin saja ya. Nah, angkanya harus mirip-mirip ya. Angkanya harus mirip-mirip. Kalau misalkan jawabannya 15, kira-kira optionnya apa? Yang selain 15. Optionnya berapa? Harisma. (25) Bu. 25. Terus berapa?
Kan pengecohnya ada 4. Masa cuma 25? 35. Oke, jadi ya itu ya, di sini gampang saja Anda tinggal mendeteksi nanti dari jawaban selain option dipilih paling sedikit 5%. Kemudian omit. Nah, omit lebih gampang lagi ya, yaitu jumlah peserta tes yang tidak memilih jawaban apapun. Itu namanya omit. Ya. Nah, masing-masing item. Kalau tadi masing-masing option ya. Kalau ini masing-masing item tidak lebih dari 10%. Ya. Jadi kalau tadi kita punya siswa 40, jadi jangan sampai dalam satu soal itu ada yang tidak menjawab sama sekali lebih dari 4 orang. Nah, ini sebetulnya dalam mengetahui karakteristik butir soal ada beberapa yang bisa kita gunakan, bisa manual, bisa kalkulator, bisa program Aidman, Anates, ini buatan dosen UNY nih ya. Ini juga masih Indonesia, ini yang dari luar ini Quest, WinSteps dengan program R. Ini di program R ini sampai muncul grafnya ya, sampai muncul grafiknya. Oke, tapi hari ini kita akan belajar manualnya saja tadi dengan rumus yang tadi ya. Kita lihat dulu sebelum kita ke objective test, ke gimana sih kalau untuk mengetahui karakteristik butir soal uraian dan tes praktek. Nah, di sini hanya ada 2 ya, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Karena kan tidak ada distraktor, ya kan? Tidak ada pengecoh kan kalau soal uraian. Kemudian tidak juga ada omit kan kalau soal uraian ya. Jadi kita lihat tingkat kesukaran dan daya pembeda. Rumusnya juga mudah diingat, rata-rata dibagi skor maksimum untuk tingkat kesukaran atau P, sedangkan daya pembeda rata-rata kelas atas dikurangi rata-rata kelas bawah dibagi skor maksimum. Ini untuk soal uraian ya dan tes praktek. Nah, ini contohnya. Ada 5 siswa A, B, C, D, E. Ya, ini misalkan nih soal uraian ya. Soal nomor 1 itu skor maksimumnya 6. Nah, distribusi jawabannya seperti ini. Ya, yang A dapat 6, B 5, C sama D dapat 3, E dapat 2. Sedangkan di soal nomor 2, skor maksimumnya itu 5. Siswa A dapat 5, B dapat 4, C, D dapat 2, E dapat 1. Sehingga kalau dijumlah yang soal nomor 1 itu 19, ya. 6 tambah 5 tambah sekian, 19. Soal nomor 2 dijumlah ini jadi 14. Kita hitung rata-ratanya. 19 dibagi 5 orang, 3,8, 14 dibagi 5 siswa. Ya, kan ada 5 siswanya, 2,8. Jadi tingkat kesukarannya tadi rata-rata dibagi skor maksimum ya. Rata-ratanya ini 3,8, skor maksimumnya ini 6. Kemudian yang ini ya, kebetulan siswanya hanya sedikit ya.
Di sini contohnya 2,8 dibagi skor maksimum 5. Ya. Sekarang kita lihat tingkat daya pembeda. Nah, ini Jamal tadi yang Anda tanyakan. Jadi kelas atas aja tentu saja yang dimaksud dengan kelas atas tentu saja siswa yang memperoleh, jadi harus Anda urutkan dulu ya, dari yang memperoleh skor tertinggi sampai skor terendah ya. Harus diurutkan dulu, ini kebetulan dibuat berurutan. Tapi nanti kalau dalam prakteknya mungkin kan nggak berurutan ya. Nah, itu harus diurutkan dulu. Kalau di Excel di short gitu dulu ya. Nah, di sini yang termasuk kelas atas ini kan kebetulan ganjil ya. 5 orang. 6 dan siswa A dan B ini yang kelas atasnya ya. Sedangkan siswa C, D, E ini yang kelas bawahnya. Makanya ini 11 dibagi 2, 6 tambah 5 kan 11. Kan terus ditanya rata, 11 dibagi 2. Kemudian yang kelas bawahnya ini ada 3 orang, jumlahnya 8. 8 dibagi 3. Ya. Sehingga kemudian dibagi skor maksimum hasilnya 0,47. 0,47 tadi soalnya apa? Poor, satisfactory, good, or excellent? Good, Bu. Good, Bu. Nah, good ya. Bisa digunakan berarti soalnya ya. Kita lihat yang soal nomor 2. 9 dibagi 2. Ini kebetulan yang dapat nilai tingginya lagi di soal ini siswa A dengan siswa B kan. 5 tambah 4, 9 dibagi 2 orang. Reratanya. Kemudian 2, 2, 1, 5 kan dibagi 3 orang. Dapat rerata kelas bawah. Hasilnya dibagi skor maksimumnya 5. Jadi hasilnya 0,56. Nah, itu untuk soal uraian. Nah, di sini perlu kehati-hatian ketika Anda mengelompokkan kelas atas dan kelas bawah. Ya, kalau Anda sudah salah mengelompok kelas atas dan kelas bawah, pasti hasil hitungannya akan ngaco. Ya, jadi setelah Anda memberi skor, Anda harus teliti dalam mengelompokkan kelas atas dan kelas bawah. Karena menjadi untuk patokan perhitungan selanjutnya. Ibu izin bertanya. Ya. Apa mungkin artinya kelompok atas itu yang memperoleh 1 angka di bawah skor maksimum, Bu? Misalkan kalau di soal 1, apa yang memperoleh 4 itu termasuk BA atau termasuk BB? Yang soal nomor 2. Soal nomor 1, misalkan kan di situ 6. Yang siswa mana? Ya kan di situ kan siswanya ada 5. Ya. Nah, misal siswa yang C itu memperolehnya 4, misalkan Ya. skornya. Nah, apakah si siswa yang C itu termasuk ke BA atau masuk ke BB gitu, Bu? Ya, pertanyaan bagus ya. Ini kan kebetulan 5, kenapa yang 3 itu ini ya, termasuk kelas bawah ya? Ya karena kan 5 ke 3 agak jauh kan kalau dia dikelompokkan sebagai kelas atas kan. Jadi kalau dia nanti yang C itu 4, itu masuknya ke BA.
Kalau 4 dia masuknya ke BA. Jadi BA-nya yang BA-nya yang 3 orangnya. Demikian juga yang di sini. Kalau yang di sini dapat 3, berarti BA-nya yang 3 orang. Karena kebetulan ini ganjil ya siswanya. Bu boleh bertanya lagi, Bu? Iya. Kalau misalkan kan nomor 1 skor maksimalnya 6. Jadi untuk menentukan BA dan BB-nya mungkin 4 ke 6 itu BA mungkin ya. Sedangkan 1 ke 3 mungkin itu BB gitu. Tapi kalau Iya. misalkan skor maksimalnya ganjil itu penentuannya baiknya bagaimana, Bu? Biar tidak salah. Kayak yang 5 ya. Iya, Bu. Iya, 3 sampai 5 BA. Ya. 1, 2, 3. 3, 4, 5 BA, 1, 2 BB. Ya. Kalau skor maksimumnya 10, 1 sampai 5 BB ya. 6 sampai 10 kan bisa jadi skor maksimumnya 10 ya. Malah guru sering kali skor maksimumnya 10. Jadi kalau 10 soal, nah sering dipukul rata seperti itu. Kalau ini kan ada 6, ada 5, bisa jadi nanti soal ketiga 4. Kalau soal ketiga skor maksimumnya 4 gimana? 1, 2 BB, 3, 4 BA gitu. Iya. Kalau yang skor maksimum 5, 5, 4, 3 BA, 1, 2 BB. Kalau 7? 4, 5, 6 atas, 1, 2, 3 bawah. 7-nya kemana? Ya maksudnya 4, 5, 6, 7 atas, Ya. 1, 2, 3 bawah. Iya. Udah paham ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, kelas atas, kelas bawah. Sekarang kita beralih ke bagaimana melihat karakteristik butir soal objektif. Yang pertama kali Anda membuat tabel jawaban. Langkahnya itu ya. Kemudian yang kedua menentukan kelas atas dan kelas bawah. Jika kurang dari 100 orang peserta tes, maka dibagi 2 sama besar. Kemudian jika lebih dari 100 orang, masing-masing hanya diambil 27% dari atas untuk kelas atas, 27% dari yang paling bawah ya, untuk kelas bawah. Jadi misalkan ada 120, berarti kan 60, 60. 27%-nya berapa? Sekitar 32 atau 33 mungkin. Jadi yang diambil kelas atas itu dari orang nomor 1 sampai ke 32. Yang kelas bawah diambilnya jangan dari pembagian setengah kelas atas dari atas, tetapi 32 orang terbawah. Ya, sekali lagi 27%-nya itu untuk kelas atas diambil dari nomor 1 sampai orang ke 32. Kalau orang yang kelas bawah, siswa yang kelas bawah diambilnya dari nomor 120 ke atas.
Berarti berapa? Sampai ke orang berapa? 80-an? 9 berapa? 88. Ya. 88, Bu. Iya. Jadi ngambilnya bukan dari orang ke 61 terus 32, paham ya? Kan 120 dibagi 2 kan berarti kelas atas 60, kelas bawah 60. Kalau kelas atas nggak jadi masalah kan? Nah, kelas yang bawah jangan ngambilnya dari orang ke 61 sampai orang ke 90 sekian, tetapi dari orang yang ke 120 ke atas. Oke, paham ya? Buat tabel, kemudian menentukan kelas atas, kelas bawah. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Ini udah kan ya? Udah Anda buat. Tapi kemudian diurutkan tadi ya. Nih, 45, 43, 41, 27, 26, 25. Oke, buat tabel jawaban. Kemudian buat tabel seperti ini. Kita lihat soal 1. Ini udah dapat ya pembagian kelas atas kelas bawahnya, sehingga diketahui di option A yang jawab kelas atas 0, kelas bawah yang menjawab benar 1. Option B kelas atas yang menjawab benar 10 orang, kelas bawah 7 orang ya. Kelas C, option C seperti ini ya. Option D, option E nggak ada yang jawab. Kelas A, kelas B. Berarti ini apanya yang tidak berfungsi? Pilihan gandanya, Bu. Daya Instruktur. Ya, Ya, betul. Distraktor. Ya. Kunci jawabannya itu B ini nih. Yang dijawab benar 10 orang oleh kelas atas dan 7 oleh kelas bawah. Ya. Sehingga tingkat kesukarannya lihat dari yang B, kan ini key-nya B. 10 ditambah 7 dibagi peserta tesnya 20. Jadi tingkat kesukarannya 0,85. Apa kriterianya? Mudah. Mudah, ya. Berarti soalnya mudah. Terus kita lihat daya pembedanya. Kelas atas dikurangi kelas bawah yang menjawab benar dibagi setengah dari N. 0,3. Apa masuknya? Satisfactory. Ya. Kemudian distraktornya kita cari kecuali B ya, karena B ini kan kunci jawaban. A berapa? Syaratnya tadi berapa distraktor? minimal 5%. 5% dari 20 Satu. orang ya. Jadi yang A berfungsi tidak? Berfungsi, Bu. Yang C berfungsi, yang D berfungsi, sementara yang E tidak berfungsi kan ya. Nah, berarti nanti dalam revisinya E ini harus diperbaiki nih option E. Karena optionnya tidak berfungsi, tidak akan dijawab oleh siswa. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kemarin latihan Anda 10 orang ya? Iya,
10 orang 20 soal. Kemarin angkanya dibuat sendiri ya? Iya, Bu. Kemarin angkanya dibuat sendiri. Iya, Bu. Kalau yang dari saya, pernah nggak? Kalau yang distribusi jawabannya dari saya, pernah nggak? Pernah Bu di awal. Pernah, Bu. Itu ada berapa orang? 40 kalau nggak salah, Bu. 40 tuh soalnya 24 ya? Iya. Ya, Ibu. Oke. Sekarang coba Anda latihan orangnya 10 saja, soalnya 5 dari yang pernah saya kasih tuh. Kunci jawabannya ada kan ya? Ada, Bu. Ya. Kunci jawaban nomor 1 C, nomor 2 B, nomor 3 E, nomor 4 A, nomor 5 A. Ya silakan Anda berlatih, Anda boleh off cam. Anda hitung dulu sampai ketemu seperti tabel ini, dibuat tabel seperti ini. Oke, Anda off cam aja sambil kerjanya. Ibu, Ya, Bu mohon maaf, takutnya saya salah dengar tadi itu 10 orang, soalnya 5 bukan? ya. Orangnya 10, soalnya 5. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Kalau Dea Lutfi itu kelas ini, bukan ya? Atau angkatan 2000? Siapa Bu? Dea Lutfi, Bukan, Bu. Bukan. nggak ada ya? Halo. Adanya Dea Puspita sama Dea itu tapi kelas A. Oh, berarti angkatan, bukan angkatan 19 ya? Ibu, saya namanya Dia Lutfi, Bu, bukan Dea.
Irgi, sudah soal nomor 1, Gi? Belum, Bu. Baru sampai mana? Baru sampai bikin tabel yang satu lagi, Bu, yang terakhir. Oke, ada yang sudah? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di-share. Yang satu doang tapi, Bu. Iya, nomor 1 dulu. Oke. Gini bukan, Bu. Lihat ke ataskan dulu. Ini menentukan batas atas batas bawahnya gini nggak, Bu? Itu siswa ke-9 cuma ngejawab benar 2 gitu. Iya, di kunci jawabannya juga gitu di soalnya gitu. Siswa nomor 1 cuman benar 1. Iya. Ya. Yang lain sama gini hasilnya? Sama, Bu. Sama, Ibu. Sama, Bu. Ya udah. Sama, Ibu. Ya, iya. Oke ya, ini. Ini tabel siswanya. Ini setelah dibagi kelas atas 6 orang, kelas bawah 4 orang. Itu ya? Iya, Bu, betul. 2, yang dapat 2 1, yang dapat 1 5 orang. Oke. Jadi kalau gitu di kunci jawaban yang pertama itu kunci jawabannya E. C, Bu. Kunci jawaban yang pertamanya C. Iya. Oh iya, ini yang saya lihat tabel yang paling atasnya. Kelas atas yang menjawab C 2 orang. Siswa mana sama siswa mana? 1 orang. 1 orang. Kelas C, kelas atas yang menjawab benar 1 orang. Kelas bawah ya 0 semua ya. 0. Wah, kalau soalnya gini gampang ya. 0. C, omitnya. Semuanya ngisi ya, omit. Tingkat kesukarannya 1. Apa ini? 0,2 dari mana? Dari 2 kan jumlah yang Kok 2? salah ya, Bu? Iya, kelas atas yang menjawab benar 1 kan? Dilihatnya, nih coba yang C-nya, yang kunci jawabannya C-nya dikasih warna, Des. Oh iya, Bu, 1 ya, Bu. Gini ya, Bu.
Kalau yang ini benar gak, Bu? Daya pembedanya 1 dikurangi 0, 1 dibagi 5 ya. Berarti ini juga 1 ya, Bu? Iya. Kan kelas atas yang menjawab benar dikurangi dikurangi ya kan? Kalau tadi mah kan ditambah. Iya. Ya, ini dikurangi. Nah, terus nanti tambahin kriterianya apa? Soal 0,1 berarti soalnya apa? Di bawahnya kasih keterangan. Di kolom di kotak di bawah 0,1 Des. Oh, kamu udah di merge ya itu ya. Di unmerge dulu, di unmerge. Yang daya pembeda juga ya nanti ujian nanti dikasih keterangannya. Oke, Bu. Distraktornya belum diselesain ya. Iya, Bu. A, B, D, E. Sini ya, Bu. Jangan distraktor D-nya, D. Berapa? 5% dari 10. 10. 1 berarti ya. Iya, Bu. 1 orang. Tuh lihat yang A berapa? Berarti 2. berfungsi ya. Iya, berfungsi. Yang A 5. Yang B 2. Yang D 1, yang E 1. Berarti semuanya berfungsi. Gini ya, Bu. Iya. Nah, lanjutkan. Oke, Bu. Siapa soal nomor 2? Ini loh maksud saya nih dia ini nih, dia Lutfi ini teman Anda kok Anda nggak, katanya nggak ada nih. Siapa emang panggilannya? Dia Lutfi. Kok kata teman kamu nggak ada tadi? Kamu nomor 2 udah ada? Udah selesai nomor 2 soal nomor 2? Belum, Bu, masih ngerjain. Oh, Ibu. Ya, sok, Irgi. Bu Irgi sebenarnya belum, tapi pengen ini Bu, screen boleh gak, Bu? Boleh. Sambil nanya-nanya juga. Boleh. Ini Bu tadi yang Irgi sama Destra yang bagian ini beda gitu Bu, pas yang ini nih Bu. Mana? Udah ada. Yang KA sama KB. Kalau tadi Destra tuh di sini 3. Terus di sininya 2, kalau Irgi mah 0 sama 5. Nah, pengen konfirmasi Bu, takutnya Irgi salah pengertian gitu. Jadi KA itu sebentar Bu, kalau misalnya ini A, B, C, D, E itu tuh jawab optionnya kan Bu? Optionnya. Sekarang biar gampang, kamu bikin lagi tabel yang udah mengelompokkan kelas atas sama kelas bawah, Gi. Ini kan masih berurutan 1 sampai orang ke 10, Gi. Iya. Coba kasih lowong dulu sebelum tabel kelas itu. Tambah row-nya. Sok tambah row-nya. Yang agak banyak. Gimana sih caranya, Bu? Sorot ke bawah 10 kali. Terus. Nih. Terus insert, klik kanan, insert row above. Udah, nah gitu. Sekarang copy aja lah. Sekarang copy orang ke 9.
sampai KA-nya. Ya nggak apa-apa sampai situ juga. Ya, Ini, Bu. terus ke atasin lagi, Ibu, nggak kelihatan. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 aja, Gi. Oh, Gi, orang nomor 1, nomor 2. ini, Bu. Kayaknya belum kamu copy tadi. Udah belum? Udah, Bu. Iya. Udah nggak usah disorot di situ, Magi. Taruh aja di situ. Nah, kamu, nah, terus orang ke-6. Ya, Nak. Wait a minute. Udah, Bu, yang orang ke-6. Delapan sama orang ke-10. Ya. Terus sekarang orang ke-3 sampai 5. Kasih jarak Gi di bawahnya. Nah. Sama orang satu lagi, orang ke berapa? Orang ke-7. Nah, gitu. Sekarang Oh, ini Kak. enggak, itu KA. Ya udah itu mah, udah KA. B. Oh ya, Bu, tadi salah ini ngelompokin. Terus kan itu. Terus ini, Bu, yang ini. Iya, kan Kalau kelas soal nomor 1. Kelas. Ya itu kamu jumlahin, Gi, tarik. Gi, yang tadi kolom yang baru kita buat nih, tarik. Nah, itu tarik jumlah ke bawah, Gi. Gi, nah, tarik. Nah, terus auto sum. Terus klik dulu, Gi. Gi, klik dulu yang satunya. Satu aja yang dikliknya. Nah, tarik. Nah, gitu. Oh, gini. Sekarang mah kamu ngelihat soal nomor 1, kelas atas yang menjawab benar berapa orang? Kelas atas yang menjawab benar. Nih, dari orang ke-9 sampai orang ke-10 nih. Yang ini kan berarti soal nomor 1. Kasih warna Geragi biar kamu nggak bingung. Yang satu-satunya. Bukan, yang jawabannya aja. Yang jumlahnya, Gi. Nah, itu kamu kasih warna. Nah, gitu. Berapa itu? 1 kan, Gi? 1. Terus, kelas bawah. Satunya simpan di mana, Bu? Di huruf A. Di huruf C. C kan ya berarti. Iya, C. Kelas bawahnya 0, Gi. Di bawah yang 1, Gi. Nah, gitu. Sok masukin dulu soal nomor 2. Berapa? 2. Huruf apa? Key-nya B. Di huruf B berarti. Di huruf B, kelas atas yang menjawab benar 1, 0. Oh, ini 2. Di Terus, huruf E. 2, ini 0. Iya. Terus ini kebetulan karena 0 ya, nggak ada yang jawab.
Jawabannya salah. Terus di huruf A, 1, 0. Di huruf A. Bukan, nomor 4. 0. Terus Di nomor 5 ada 7 orang yang jawab di huruf. tadi nomor 4 berapa? 2 kayaknya. Nomor 4 mah 2 kita. Ya. 2. Berarti Ini. nomor coba lihat lagi. 1, 1, 2, 1, 7 mah kamu jumlahin. Itu tadi Ibu nyuruhnya 5 soal. Iya, Bu. Maaf. Itu enggak usah. Ya. Maaf, Bu. Berarti benar 1, 1, 2, 1, 2. Oh. 1, 1, 2, 1 lagi ini. Yang nomor 4 itu 1, Gi. Nah. Terus bawahnya 2, 2, 0. What's wrong? Bu. Oh, jadi gini ya, Bu. Iya, gitu. Berarti ini, Bu, Distribusi tetap jawabannya. kosong. Berarti ini Ya tetap kosong. enggak. Kita lihat dulu. Yang Ya. jawab A berapa orang? Harus lihatnya dari distribusi jawaban. Ini mah kan 1, 0. Harus lihatnya dari ini. Ini, Bu. Gambar ini, bukan? Iya, dari huruf-huruf itu. Berarti kelas atas yang jawab A itu ada berapa orang gitu, Bu? Iya, betul. Nomor 1 Kelas berarti bawah yang jawabnya berapa orang gitu. 3, 4, 5, ada 5 orang, Bu. Kelas atas kamu udah itu. Orang keberapa aja. Nanti Udah, Bu. Belum kita, Bu. Tadi salah soalnya. Maaf, Bu. ya udah itu kan untuk distraktor. Sekarang coba hitung dulu tingkat kesukarannya. Tingkat kesukaran itu Sama tadi dengan BA sama dengan BA tuh kelas. Sama dengan dalam kurung C yang 1 itu. 1. Iya ini. Tadi jawaban C kan jawaban benar. Diklik. 1 ditambah 0 yang di bawahnya. Kurung tutup. Dibagi 10 siswa. Ya. Enter. Tuh kan udah. Tingkat kesukarannya. Sekarang daya pembeda. Sama dengan dalam kurung C lagi jawab benar dikurangi yang jawab salah bukan kelas atas maksudnya dibagi setengah N 5 setengahnya N ya. Nah gitu. Oh gitu ya, Bu. Mengerti, Iya. Bu, sekarang. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sok lanjutkan. Irgi, itu belum disimpan tuh, Gi, filenya nanti hilang. Ya, Bu, nanti disimpan. Irgi bisa stop share loh. Udah, Bu. Farik, nomor 2-nya udah? Sudah, Bu. Sok. Lihat. Baik, Bu. Kenapa udah ada slide? Maaf, Bu. Kelas atas yang biru, kelas bawah yang merah.
Terus nanti distraktornya keterangannya satu-satu ya, Farid. Oh, ya Bu. Karena kan bisa jadi itu. Oh, kamu bikin gini ya nggak apa-apa. Yang B. Tapi kan yang ininya jadi nggak ada C, D. Seperti nomor soal nomor 4, C, D, E-nya jadi nggak ada keterangan ya. Atau ditulis aja semua berfungsi gitu ya, Bu. Ini B. Iya, makanya biasanya ditulisnya itu per hurufnya. Dari tadi saya mikir dari mulai Desra, Kunjau, kamu Kunjau, apa Kunjau, kok jadi salah Kunjau, kalau kunci jawaban. Iya, Pak. Dari tadi saya mikir. Ya, gimana yang lain yang belum selesai tapi paham kan ya untuk ujian besok? Ya Ibu, insya Allah. Ya. Kemudian apakah bisa disepakati di kelas ini ujiannya juga pada bulan ini? Tapi kalau minggu depan itu tanggal 20, kebetulan saya udah ada kegiatan. Apa bisa tanggal 27? Senin juga, atau silahkanlah mau hari apa gitu ya. Tapi bulan ini karena saya perlu waktu ya, karena kan tesnya praktek ya. Saya butuh waktu banyak untuk ngoreksinya gitu. Nanti saya tunggu kabarnya ya lewat IRGI ya. Tapi saya mohon bisa di bulan ini ya. Jadi kan nanti pemasukan nilai kan next month. Jadi terus bulan depan tuh saya udah banyak acara, jadi saya ingin rampung bulan ini, jadi nilai tinggal memasukkan aja. Ya IRGI nanti tolong didiskusikan ya di kelas ya, kapan ujiannya. Jadi nanti teknisnya itu Anda untuk mencari perhitungannya silakan pakai Excel, tapi kemudian Anda memindahkannya dalam bentuk tulisan tangan ke lembar kerja yang akan saya buat. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi nanti ada lembar kerja yang isinya harus dengan tulis tangan, tetapi Anda cari jawabannya lewat Excel, silahkan saja bagaimana caranya. Nanti dipindahkan, ya, kemudian Anda PDF-kan, kemudian nanti Anda masukkan ke Spot dan GCR jawabannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Asep? Udah agak gondrong nih Asep, jadi agak berantakan kelihatannya di layar. Ya Bu, bener. Harus diingetin lagi. Bisa dimengerti teknis ujian akhirnya, Asep? Bisa Bu. Bu, mau konfirmasi dong Bu, takutnya salah paham gitu Bu Asepnya Bu. Ya. Ini kan untuk karakteristik butir soal objektif itu kan ada yang untuk menentukan kelompok kecilnya itu jika kurang dari 100 kan tadi di latihan itu kan 10 ya Bu. Nah, itu kan dibagi 2 untuk nentuin batas atas sama batas bawah. Nah, yang dimaksud 2 sama besar di sini tuh 2 sama besar antara kelompok 1 kelompok atas sama kelompok bawah misalkan 55 atau misalnya boleh 7382 asalkan sama besar dengan total testernya yang 10 itu gitu. Soalnya kan tadi 6 sama 4 batas atas. 6. Nah, itu gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya mah kalau terdistribusi dengan baik 50%, 50%. Jadi kalau 100 itu 50 orang, 50 orang. Tetapi seringkali terjadi seperti yang barusan latihan. Jadi angka 2 yang dapat 2-nya itu melebihi misalkan sampai misalkan kita punya 100 orang ya, Sep.
Harusnya kan 50-50 orang ya. Tetapi seringkali terjadi seperti itu gitu. Bahwa sampai orang ke 55 misalkan nilainya masih sama, jadi ditarik aja ke atas gitu. Atau bisa jadi ditariknya justru ke bawah gitu, tergantung nilainya, Sep. Ya. Tapi sebenarnya kalau ideal, kalau nilainya beda-beda gitu, nah itu diambilnya 50% ke atas, 50% ke bawah gitu sih, Sep. Ya. Kecuali ketemu angka yang sama gitu. Berarti ada pengertiannya gitu ya, Bu? Ya, tadi kan nggak mungkin, ya tadi kebetulan kasusnya itu nilainya 0, nggak mungkin kita anggap sebagai kelas atas karena nggak bisa jawab, ya. Dan kebetulan yang atasnya itu juga hanya 1 dan 2 gitu, kecuali ada yang 5, 4, terus 3, yang lainnya 1, 0. Nah, berarti yang 1 ikut ke bawah gitu, Sep. Tapi kebetulan tadi ada yang 0 gitu, ya. Ya, baik Bu, bisa dimengerti. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Farik sepertinya udah siap ya. Irgi juga udah siap ya. Dia. Oke. Jadi silakan ya, sekali lagi disepakati untuk perkuliahan terakhir ini saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal penyampaian materi maupun sikap dan perilaku saya selama mengampu mata kuliah ini. Semoga nanti ujiannya lancar begitu ya. Karena dosen pastinya ingin semua nilai mahasiswa itu bagus, tetapi kan harus ada effort gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba ngasih bagus tanpa effort gitu. Anda juga yang effortnya keras begitu ya, aktif dan sebagainya, pasti akan kecewa gitu kalau nilai Anda lebih kecil pada akhirnya dibanding teman yang nggak aktif dan sebagainya gitu. Jadi segala sesuatu juga butuh effort ya. Seperti itu ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Udah semester 5 loh. Tahun depan udah PPL loh. Bulan ini nih udah PPL, tahun depan tuh, Gi. Udah PPL lagi bulan malah ini cuma 2 bulan kemarin, September, Oktober, November udah ujian loh ya. Desember udah skripsi, udah lagi nyusun, terus lulus deh. Oke ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, spam lope-lope. Wow.